Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tema kita malam ini menyambut Ramadan. Yang jelas kita semua akan berpuasa insya Allah dan mengharap puasa kita sempurna. Sempurna waktunya, baik hanya 29 maupun 30, dua-duanya itu sempurna, dan sempurna juga dalam pelaksanaannya. Nah, dalam konteks pelaksanaan puasa inilah saya akan berbicara, atau itulah tema kita. Dulu waktu kita menjelaskan tentang rukun Islam, kita sudah berbicara tentang puasa. Antara lain yang kita uraikan bahwa puasa itu sebenarnya adalah upaya meneladani sifat-sifat Allah. Itu puasa. Kebutuhan manusia atau kebutuhan faali manusia itu makan, minum, dan hubungan suami istri. Dia masih punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, tetapi kebutuhan akan makan dan minum itu bisa ditangguhkan sementara oleh manusia dalam beberapa waktu. Berbeda halnya dengan kemampuan bernafas. Kita tidak bisa tahan tidak menghirup oksigen. Kebutuhan faali manusia yang bisa dia tangguhkan dalam waktu tertentu adalah makan dan minum. Demikian juga dia dapat mengendalikan kebutuhan seksualnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki pasangan. Nah, inilah yang pertama diteladani oleh manusia dari sifat Allah, sesuai dengan kemampuan manusia. Allah mengukur bahwa rata-rata manusia bisa tidak makan, bisa tidak minum, dan tentu lebih bisa lagi tidak melakukan hubungan seks. Itu makan minum dia taksir normalnya kita katakan 12 jam. 12 jam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa puasa, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebenarnya walaupun masih bisa lebih dari itu, buktinya apa? Ada orang di Eropa yang mungkin puasanya itu sampai 14 jam atau 15 jam. Tetapi rata-rata itu tadi. Allah tidak makan, tidak minum, tidak memiliki pasangan. Inilah yang pertama diteladani oleh manusia. Inilah yang pertama diperintahkan melalui puasa agar diteladani oleh manusia. Dia tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bukan cuma itu yang mestinya diteladani dari segi syariat itu, dari segi hukum itu. Tetapi dari segi substansi yang dikehendaki oleh agama adalah meneladani sifat-sifat Allah. Meneladani bagaimana dia maha pemaaf,
meneladani bagaimana dia maha mengetahui, meneladani bagaimana dia menahan amarah, meneladani bagaimana dia maha dermawan, meneladani bagaimana dia maha kaya. Kayanya Allah itu bukan dalam arti yang dimaksud dengan kayanya Allah itu bukan dalam arti memiliki materi yang banyak. Tetapi kayanya Allah itu bahwa dia tidak membutuhkan sesuatu. Itu arti ghani. Kalau dalam bahasa Arab ada ghani, ada sari. Sari itu orang yang banyak hartanya. Ghani itu orang yang tidak butuh. Yang tidak butuh itu cuma Allah. Manusia punya kebutuhan. Allah tidak butuh sesuatu untuk wujudnya, tidak butuh juga sesuatu untuk kelanjutan wujudnya. Kita manusia butuh Allah untuk mewujudkan kita. Setelah dia wujudkan, kita masih memiliki kebutuhan untuk kelanjutan hidup. Jadi, ghani dalam bahasa agama bagi manusia adalah sedikit sekali kebutuhannya. Semakin sedikit kebutuhan Anda, semakin tidak butuh Anda. Ya kan? Semakin kaya Anda. Semakin banyak harta Anda, tetapi Anda masih merasa butuh, Anda miskin. Nah, itu yang kita teladani. Itu sebabnya katanya, saya pernah katakan bahwa kekayaan itu 360 derajat. Lingkaran walau kecil 360 derajat. Lingkaran walau besar tapi tidak melingkar, tidak 360 derajat. Itu yang kita mau teladani. Sekarang banyak orang punya harta banyak tapi miskin. Tidak sedikit orang yang tidak punya harta tidak mau mengulurkan tangan, sampai-sampai Al-Quran melukiskan yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu dia kira kok ini orang kaya nih. Kenapa? Karena dia tidak mau minta. Itu yang kita teladani itu. Itu 99 sifat Allah yang populer, itu yang mestinya kita teladani. Nah, saya tidak akan bicara soal nama 99 itu. Saya ingin lebih fokus. Begini, Nabi pernah bersabda sebelum masuknya bulan Ramadan. Beliau bersabda begini, Atakum syahrus siyam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Sebentar lagi akan datang mengunjungimu bulan Ramadan. Di sana ada satu malam yang lebih mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Dalam bulan ini hendaklah kalian melakukan 4 hal. 2, tardawna biha rabbakum. 2 dari yang 4 itu, kalau kamu lakukan, Allah ridha pada kamu. Allah senang pada kamu. Dan 2 lagi, la ghina ankuma. Saya terjemahkan kira-kira maksudnya, jangan tidak, kamu tidak meraihnya. 2, Allah senang kalau kamu, dia ridha. 2 lagi, jangan tidak kamu lakukan. Baru beliau jelaskan, ammal khaslatan allatan itu tardawna bima rabbakum
fa an tashhadu an la ilaha illallah wa tastaghfiru. Dua hal yang menjadikan Tuhan ridha kepada kamu adalah hendaklah kalian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan memohon maghfirahnya. Itu dua hal. Kita akan rinci nanti ini. Dua hal lainnya yang jangan tidak kamu hendaknya memperolehnya pada bulan ini adalah tas'alunahul jannah wa ta'uduna minan nar. Mohon agar kalian memperoleh sorga dan terhindar dari neraka. Ini kalau orang tua-tua kita dulu itu biasa kalau sudah menjelang buka itu baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu kan yang dibaca. Sebenarnya hadisnya dari situ. Kita juga boleh jadi membacanya, tapi persoalannya kita tidak paham maksudnya. Jadi kita cuma baca. Padahal sebenarnya itu tidak semudah itu Allah ridha Anda baca saja begitu. Tidak semudah itu dapat sorga hanya doa ya Allah kasih saya sorga hindari. Jadi ada makna yang dalam sekali ketika Rasul berucap bersyahadat. Nah, kita sudah pernah bahas apa arti syahadat. Nabi SAW pernah bersabda, jaddidu imanakum sa'atan fasa'ah. Perbaharui iman kalian dari saat ke saat. Terus ditanya, kaifa nujaddid imanana? Bagaimana kita memperbaharuinya? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, waktu saya nggak tahu sekarang masih ada itu atau tidak. Dulu waktu saya kecil itu guru seringkali memerintahkan menulis 100 kali. Ya, sekarang tidak ada lagi itu ya. Hampir tidak ada. Sebenarnya itu tujuannya untuk memantapkan di dalam hati apa yang ditulis itu. Kita disuruh memperbanyak atau orang tua-tua kita membaca itu asyhadu an itu ingin kita mantapkan makna syahadat itu. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa asyhadu an la ilaha illallah kurang tepat diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa? Banyak Tuhan selain Allah. Tahu siapa yang ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tuhan itu yang ditaati. Orang yang menaati hawa nafsu, Tuhannya adalah hawa nafsu. Ilah itu yang menguasai alam raya ini, yang mengaturnya, menguasai hidup mati Anda. Nah sekarang tidak ada yang menguasai, mengatur alam raya ini kecuali Allah. Itu artinya Tuhan. Tanamkan ini di dalam hati Anda selama bulan Ramadan, bahwa penguasa mutlak Allah. Bukan sekedar tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini tertanam selama 30 hari itu, sehingga pada akhirnya dia mengalir di darah kita, mengalir dalam pikiran kita, sehingga bisa-bisa kita sampai pada puncaknya sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Itu satu, Nabi sedang bersandar di pohon, pedangnya di situ, rupanya beliau terlena, ada yang ambil pedang beliau, terus dia hunus, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang ini? Apa jawab Nabi? Allah.
gemetar orang itu, jatuh pedangnya. Baru Nabi berkata, sekarang siapa yang bisa? Dia malu. Dia bilang. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali. Karena itu Nabi berpesan, "Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'azta fasta'iz billah." Kalau mau minta, minta pada Allah. Mau mohon perlindungan pada Allah. Tanamkan itu di dalam hati selama bulan Ramadan. Itu Allah senang pada Anda. Bukan cuma senang, ridho. Ridho itu tingkatnya yang paling tinggi. Allah puas. Itu yang pertama.